Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai menerapkan metode penyusutan aset tetap dan pencatatannya. Nah, kemarin kita sudah mengetahui pengertian aktiva tetap itu apa, macamnya, bagaimana cara memperolehnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana metode pencatatan di dalam penyusutan aktiva tetap. Nah, metode pencatatannya yang pertama yang sering dipakai itu adalah metode garis lurus. Kemudian yang kedua, metode jumlah angka tahun. Kemudian yang ketiga itu adalah metode saldo menurun ganda. Nah, masing-masing metode ini caranya berbeda-beda. Untuk yang pertama, dengan adanya metode garis lurus, namanya saja sudah garis lurus, berarti setiap tahun jumlah penyusutannya itu adalah sama, di mana rumusnya harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Sedangkan harga perolehan sendiri ini adalah harga belinya ditambah dengan biaya-biaya sampai aktiva tetap bisa dipakai. Kemudian yang namanya nilai residu atau nilai sisa ini adalah nilai saat akhir penggunaan ini masih ada harganya. Kemudian umur ekonomis ini prediksi berapa tahun aktiva tetap tersebut bisa dipakai. Nah, ini rumus untuk memperhitungkan bagaimana penerapan dalam metode garis lurus yang ada. Kemudian dalam hal pencatatannya itu sama, karena untuk aktiva tetap nilai penyusutan tidak berpengaruh langsung terhadap aktiva tetapnya, akan tetapi muncul yang namanya akumulasi penyusutan. Kemudian sekarang untuk metode yang kedua, jumlah angka tahun. Nah, langkah yang pertama, cari jumlah angka tahun dulu. Ini dengan rumus N dikalikan N plus 1 dibagi dengan 2. N itu adalah umur ekonomis. Nah, setelah diketahui atau diketemukan jumlah angka tahunnya, untuk mencari beban penyusutan, ini caranya menghitung secara terbalik, artinya dari besar ke kecil. Misalnya, umur ekonomisnya ini 5 tahun. Maka besarnya jumlah angka tahun ini ada 5 dikalikan 5 plus 1 dibagi dengan 2.
5 kali 6 30 dibagi 2 berarti 15. Nah, dari sini sudah ketahuan 15. Sekarang bagaimana dengan beban penyusutan? Nah, beban penyusutan ini tentu saja untuk tahun yang pertama, tahun yang kedua, tahun yang ketiga, 4 dan 5. Kita perhitungannya tidak kemudian untuk tahun yang pertama 1/15 karena beban penyusutan itu adalah N per JAT. Tapi dari 5 dulu, dari besar ke kecil. Untuk tahun yang pertama 5 dibagi 15 dikalikan dengan harga perolehan dikurangi nilai risiko. Untuk tahun yang kedua 4/15 ini kalikannya sama. Tahun yang ketiga 3/15 ini juga sama. Kemudian untuk tahun yang keempat 2/15 dikalikan sama. Terakhir 1/15 dikalikan sama. Nah, ini untuk mencari besarnya beban penyusutan yang ada. Bagaimana halnya seandainya beban penyusutan itu tidak ada pada awal tahun pelajaran, tahun buku. Misalnya tidak di tanggal 1 Januari. Nah, berarti untuk tahun yang pertama misalnya tanggal 5 bulan 5 misalnya, maka tahun yang pertama 5 bulan 5 tahun 19, maka tahun yang pertama 5 bulan 5 tahun 19 sampai dengan 5 bulan 5 tahun 2020. Ini untuk mencari metode jumlah angka tahun. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah metode saldo menurun ganda. Nah, untuk saldo menurun ganda ini didapat dari kita cari dulu tarif penyusutan. Ini dalam persentase. Tarif penyusutan didapat dari mana? Cari beban penyusutan dengan metode garis lurus. Kemudian hasilnya ini nanti untuk mencari tarifnya beban penyusutan dibagi dengan harga perolehan dikalikan 100%. Ini ketemu tarif. Jadi untuk beban penyusutan metode saldo menurun ganda ini 2 kali tarif penyusutan garis lurus. Nah, ini rumus yang ada. Sekarang kita langsung saja ke penyelesaian kasusnya. Untuk kasus yang pertama, di sini pada bulan Desember dibeli sebuah mesin harganya 155 juta. Sebelum dioperasikan ada biaya angkut 4 juta, biaya pemasangan 1.500.000, biaya percobaan dan servis 7 juta. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa kita bisa dengan diketahui